teman-teman semua, selamat datang di podcast Membaca Ide Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Senang sekali bisa menyapa kembali kalian semua. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini, kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecemerlangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita yang bernama Nur Aulia, mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagai pandangan bersama kita. Tanpa berlama-lama, kita mulai diskusi hari ini. Menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia? Jadi menurut saya seperti yang dinyatakan dari awal tadi, pidato ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan saat pertama kali konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dikemukakan secara resmi. Ia menjadi payung pemersatu bagi bangsa dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang besar, sekaligus menjadi landasan bagi pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan yang adil. Selain itu, pidato ini memetik semangat nasionalisme dan memperkuat tekad rakyat untuk meraih dan membangun kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, pidato ini disampaikan dalam sidang BPUPKI di tengah situasi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa. Nah, bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Jadi menjelang akhir Perang Pasifik, Jepang yang sedang lemah membentuk BPUPKI untuk menarik dukungan rakyat Indonesia saat itu. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman tinggi, namun belum memiliki satu dasar filsafat yang dapat menyatukan seluruh elemen. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok yang ingin menjadikan agama Islam sebagai dasar tunggal dengan kelompok yang menginginkan negara inklusif bagi semua keyakinan. Kondisi ini membuat Soekarno berpikir untuk mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan karakter bangsa. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi Soekarno ketika merumuskan dasar negara? Jadi tantangan Soekarno ketika hendak merumuskan dasar negara itu mungkin yang pertama, perbedaan paham ideologis. Terjadi perdebatan antara kelompok yang mengusung dasar agama dengan yang ingin negara sekuler atau inklusif. Terus mungkin yang kedua, memastikan kesatuan bangsa, yaitu harus merumuskan konsep yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya di Nusantara. Terus yang ketiga, menyesuaikan dengan karakter bangsa. Ideologi luar negeri secara mentah-mentah, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai lokal dan pengalaman perjuangan rakyat. Soekarno dikenal sebagai pemikir yang luas bacaannya dan kaya pengalaman. Nah, menurut kamu, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Menurut saya, yang pertama dari nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarat untuk mufakat,
penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa persatuan yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Terus yang kedua, pemikiran dari dalam dan dari luar negeri, yaitu gagasan nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial dari pemikir Barat dan Timur. Itu juga terpengaruh oleh konsep mekanisme yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Dan yang ketiga, pengalaman perjuangan, yaitu pengalaman dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pemahaman akan kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu. Apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofis ground slate? Jadi yang dimaksud oleh Soekarno tentang filosofis ground slate itu yang berarti dasar filosofis dari negara Indonesia merdeka. Soekarno menyatakan bahwa negara tidak boleh hanya dibangun atas dasar kekuasaan atau kepentingan semata, tetapi perlu memiliki landasan filsafat yang kokoh yang dapat menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri merupakan wujud konkret dari dasar filosofis ini yang menjadi pemersatu dan pedoman bagi seluruh rakyat. Oke, sejauh mana sih pemikiran Barat dan Timur berpadu dalam gagasan beliau? Jadi Soekarno secara cerdas menggabungkan pemikiran Barat dan Timur. Dari Barat, ia mengambil konsep demokrasi, kesejahteraan sosial, dan internasionalisme. Namun ia mengadaptasikannya dengan nilai-nilai Timur seperti gotong royong, musyawarat mufakat, serta penghormatan terhadap tradisi dan agama. Contohnya, prinsip demokrasi diubah menjadi bentuk musyawarat untuk mufakat yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia, sedangkan gagasan kesejahteraan sosial dipadukan dengan konsep keadilan yang terdapat dalam ajaran agama-agama di Nusantara. Jadi dalam pidatonya Soekarno tidak hanya menyampaikan ide, tetapi juga visi masa depan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud oleh Soekarno mengenai Weltanschauung? Jadi yang dimaksud oleh Soekarno tentang Weltanschauung adalah pandangan hidup bersama bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam Pancasila untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Oke. Soekarno tidak memaksakan forum untuk menerima 5 dasar Pancasila, lalu ia memerasnya menjadi Trisila atau Ekasila. Bisakah Anda jelaskan? Soekarno menunjukkan fleksibilitas dengan menyatakan 5 prinsip bisa disederhanakan menjadi Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang saling menghormati, atau bahkan Ekasila, yaitu gotong royong untuk mencapai kesepakatan. Lalu, dari mana dasar ide kebangsaan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya? Dari dasar ide kebangsaan Soekarno berasal dari keinginan bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa. Ia mengutip pendapat Ernest Renan yang menyatakan bahwa syarat untuk sebuah bangsa adalah kehendak akan bersatu, serta Otto Barth yang menyatakan bahwa bangsa adalah persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Selain itu, juga berdasarkan sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia dan penghormatan terhadap nenek moyang yang telah hidup di bumi Nusantara sejak lama. Apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen ketika menyampaikan prinsip ketiga, yaitu permusyawaratan perwakilan? Ya, jadi pada prinsip ketiga, yaitu mufakat atau demokrasi atau permusyawaratan perwakilan, Soekarno menyampaikan bahwa baik agama Islam maupun Kristen mengajarkan pentingnya musyawarat dan penghormatan terhadap keputusan bersama. Ia mengingatkan bahwa kepala negara harus dipilih oleh rakyat dan tidak boleh berdasarkan sistem keturunan.
Pesannya adalah agar kedua umat beragama dapat bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama negara Indonesia merdeka, bukan untuk memperkuat kepentingan golongan tertentu. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud oleh Soekarno Social Rechtvaardigheid? Jadi yang dimaksud oleh Soekarno tentang Rechtvaardigheid yang berarti keadilan sosial. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka harus menjadi negara yang semua buat semua, bukan hanya untuk kepentingan satu orang atau satu golongan kaya atau bangsawan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, dan seluruh rakyat berhak untuk hidup sejahtera dengan cukup makan, cukup pakaian, dan merasa dipangku oleh negara. Konsep ini menjadi dasar dari prinsip keempat Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsip kelima, Soekarno menyinggung egoisme agama dan istilah Verdraagzaamheid. Bisakah Anda jelaskan? Pada prinsip kelima, yaitu keadilan manusia dalam permusyawaratan perwakilan, egoisme agama adalah sikap menganggap agama sendiri paling benar dan memaksakan kepada orang lain yang dapat memecah belah bangsa. Sedangkan Verdraagzaamheid berarti toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Soekarno menegaskan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, sehingga umat beragama harus saling menghargai perbedaan keyakinan dan bekerja sama untuk memajukan negara. Selain isi pidato, gaya penyampaian Soekarno juga sangat berpengaruh. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud Soekarno dengan Zwaarwichting? Yang dimaksud oleh Soekarno tentang Zwaarwichting yang berarti keseimbangan atau pemberatan yang membuat sesuatu menjadi stabil. Soekarno menggunakan istilah ini untuk menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan elemen dalam masyarakat Indonesia. Setiap prinsip dalam Pancasila saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain, sehingga membentuk pondasi negara yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh konflik atau perbedaan pemahaman. Nah, menurut Anda, mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan menganalogikan ibarat orang yang mau menikah? Menurut saya, jembatan emas, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana menuju peradaban yang lebih tinggi. Melalui kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat. Terus yang kedua, seperti orang yang mau menikah yang dimaksud di sini, kemerdekaan tidak bisa didapatkan dengan paksa atau tergesa-gesa. Seperti pernikahan yang membutuhkan persiapan matang, kesadaran bersama dari kedua belah pihak, dan komitmen untuk menjalin hidup bersama. Kemerdekaan juga membutuhkan persatuan hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia, serta kesiapan untuk menghadapi segala tantangan setelah merdeka. Nah, sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi muda. Nah, pertanyaannya, apakah ide-ide Soekarno ini masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Iya, sangat relevan. Beberapa contohnya, yang pertama, Pancasila tetap menjadi persatuan bagi masyarakat yang beragam dan menjadi dasar hukum serta kehidupan bernegara. Terus yang kedua, keadilan sosial masih menjadi tujuan penting mengingat adanya kesejahteraan ekonomi yang perlu diatasi, serta masalah kemiskinan dan ketidakadilan di berbagai sektor. Terus yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan musyawarah mufakat tetap dibutuhkan untuk menjadi stabilitas bangsa di tengah perkembangan zaman yang seringkali membawa perbedaan pandangan. Terus yang keempat,
mekanisme yang mengutamakan rakyat kecil masih relevan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan mengatasi kesenjangan sosial. Lalu, nilai apa yang paling bisa kita terapkan sebagai mahasiswa saat ini? Nilai yang paling relevan dapat diterapkan adalah kesadaran nasionalisme dan gotong royong. Sebagai mahasiswa, hal ini dapat dilakukan dengan cara aktif berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, menghargai perbedaan latar belakang teman sebaya, mengembangkan kompetensi diri untuk berkontribusi pada kemajuan negara, serta menerapkan nilai toleransi dan kritisis yang konstruktif dalam berdiskusi dan membangun wacana publik yang sehat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Jika Soekarno hidup di era sekarang, isu apa yang kemungkinan besar yang akan ia soroti? Jika Soekarno masih hidup sampai sekarang, kemungkinan besar ia akan menyoroti beberapa isu utama. Yang pertama, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama, terutama kesenjangan antar kota dan desa, serta antara golongan kaya dan miskin. Terus yang kedua, polarisasi masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dan yang ketiga, ketidakadilan dalam berbagai sektor seperti hukum, pendidikan, kesejahteraan, dan pekerjaan. Dan keempat, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merusak tata pemerintah dan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan yang kelima, isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, dan pencemaran yang mengancam kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Oke, jadi sebagai penutup, pertanyaan akhir ya. Nah, apa satu pelajaran penting dari pemikiran Soekarno yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar? Satu pelajaran penting yang ingin saya sampaikan adalah persatuan adalah kunci kemajuan bangsa, dan dasar negara yang kokoh harus mampu mengakomodasi keberagaman serta selalu mengutamakan kepentingan bersama rakyat. Soekarno menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak akan kuat jika terpecah belah, dan setiap langkah kemajuan harus selalu berpijak pada nilai-nilai yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan toleransi dengan menghindari ujaran kebencian, menghargai perbedaan, dan aktif mencegah konflik yang dapat memecah belah bangsa. Keempat, berkampanye untuk keadilan sosial dan menentang segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan keadilan melalui cara yang damai dan konstruktif. Yang kelima, mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi negara dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki layanan kesehatan, atau mengatasi masalah lingkungan. Sekian. Nah, tidak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan.
Terima kasih kepada narasumber kita, Nur Aulia, atas diskusi dan pandangan yang sangat menarik untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.